Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan coba menganalisa apa yang akan terjadi di Gold atau XAU USD hari ini hari Rabu tanggal 10 September tahun 2025. Sebelumnya kemarin ini hasil dari grup Signal ya teman-teman. Buat kalian yang pengen join silahkan, jika tidak juga tidak masalah. Ini cara joinnya gratis ya guys ya. Kalian tinggal daftar HFM dan juga deposit minimal 30 USD untuk modal trading kalian sendiri. Dan di sini kemarin di Signal terakhir kita bisa down sebanyak 170 pips ya guys ya di Signal buy. Oke. Di sini langsung saja untuk analisa, nggak usah terlalu banyak cang-cincong ya guys ya. Di sini kayaknya hari ini saya akan mulai mencari untuk sell. Sepertinya kenaikannya sudah cukup ya guys ya, sepertinya. Nanti akan saya jelaskan apa alasan saya untuk berhenti buy dulu sementara ini. Nah, gini ya guys ya. Jadi di H4 itu kemarin kan sedang terjadi zone zero loss yang sangat lama ya guys ya. Di sini kalau kalian perhatikan di H4 ini dia sudah terjadi zone zero loss bahkan sejak ini guys, tanggal 24 Agustus. Berarti sudah sekitar 2 minggu lebih ya teman-teman, bahkan 3 minggu ya guys ya, berarti karena market hanya buka 5 hari dalam seminggu. Jadi di area sini ya sekitar 2 atau sampai 3 mingguan lah ya. Dari area sini sampai area sini, area sekarang ini masih zone zero loss ya teman-teman. Jadi zone zero lossnya belum terputus. Memang sempat terputus di area sini ya ketika MA50-nya keluar dari BB, tapi nggak lama dia langsung naik lagi. Nah, setelah terputus itu dia zone zero loss lagi. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik ya teman-teman, yang menyebabkan saya memilih untuk sell dulu hari ini guys. Jadi kemungkinan besar Signal di grup nanti juga akan sell, dan buat teman-teman yang tidak masuk grup juga nggak masalah. Saya sudah spoiler di sini bahwa kemungkinan besar saya akan sell. Ini belum tentu benar ya guys ya. Jadi ini hanya mapping dan analisa saya pribadi, dan ini sangat mungkin salah. Karena ya market suka-suka dia ya guys ya, analisa itu kadang benar kadang salah. Oke, di sini kalau kalian perhatikan sempat ada candlestick yang nyucuk di area atas ini ya guys ya, tapi tidak mampu close ke atas. Jadi sebenarnya ini biasa kita sebut sebagai apa guys? Namanya adalah MHV, yaitu ketika ada candlestick yang tidak mampu close melewati top BB, berarti ini MHV sell. Nah, untuk memvalidkan MHV di time frame bawahnya itu harus ada ekstrim ya teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat di H1 sudah terjadi ekstrim nih guys ya. Di sini sudah terjadi ekstrim. Kalian bisa lihat ya, ini ekstrim yang sangat jelas, dan ekstrimnya ini BB mendatar ya guys ya. Di area sini ini adalah MA5 high keluar dari top BB, berarti ini ekstrim sell, dan ini ekstrim BB mendatar, jadi sangat kuat ya guys ya. Sangat kuat. Terus kemudian ekstrim, karena ini ekstrim yang datang dari MAV di time frame atasnya, maka dia tidak perlu TP wajib. Harusnya kan setelah ekstrim dia ekstrim TP wajib, terus MHV baru CSHK ya guys ya. Tapi di sini tidak, di sini langsung setelah ekstrim langsung membuat CSHK di area sini. Kenapa? Karena ekstrim ini datang dari MHV di time frame atasnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi MHV atau ekstrim ya, ekstrim yang datang dari MHV time frame atasnya itu tidak perlu TP wajib. Nah, di sini untuk sellnya, di sini saya melihat peluang yang cukup bagus di ini guys, di M15. Sebenarnya saya sudah sell ya guys ya di area sini. Saya sebenarnya mau share juga di grup tadi, tapi saya nggak enak karena teman-teman mungkin sudah tidur. Kadang saya share mappingan malam-malam, signal malam-malam itu besoknya ada beberapa teman yang aduh bang nggak bisa ikut, kemarin udah tidur, ya udah mending nggak usah saya share sekalian. Atau mungkin ya besok bisa saya share lah buat teman-teman yang mungkin masih bangun ya. Saya kadang nggak enak sama yang sudah tidur, takutnya ya merasa diduakan atau gimana. Tapi memang tadi malam ada setup yang cukup bagus guys di area sini ya. Di area sini tuh ada semacam zone zero loss dan belum terjadi momentum, jadi saya sell di area sini, ini cukup bagus, dan alhamdulillah sekarang sudah running cukup banyak ya teman-teman. Nah, buat kalian yang pengen sell, kalian tinggal sell saja ya guys ya. Nanti tunggu saja, ini nanti market jam 1 malam buka kalau di daerah saya. Berarti kalau di Indo sekitar jam 5 pagi ya bukannya ya guys ya. Di area sini kalian tunggu aja re-entry dikit ke atas ini, baru kalian sell lagi untuk lanjut penurunan. Jadi intinya apa? Intinya hari ini sudah jelas sell ya guys ya. Bahkan di M16 ini sudah terjadi zone zero loss
ya di H1 tadi juga sepertinya akan terjadi momentum sell. Nah, bahkan sudah terjadi ya teman-teman. Di sini kalau kalian perhatikan di H1 ini sudah terjadi momentum sell walaupun momentum ini belum valid. Kenapa belum valid? Karena di H4 belum ada CSAK ya guys ya. Jadi di H4 ini belum ada CSAK, jadi momentum yang ada di H1 itu belum valid. Nah, di sini kalau kalian perhatikan kan di atas tadi nih ada MACD nih. Oke. Nah, MACD itu adalah ini tadi valid nggak guys? Ini tadi kita udah valid kan ya guys ya, di time frame bawahnya atau di H1 itu ada ekstrim, berarti MACD ini valid. Dan kalau kalian ingat, MACD ini tujuan dan destinasinya adalah ke area mid PB guys. Jadi udah hampir pasti dipastikan candle ini pasti akan turun ke mid PB. Ya nggak ada yang pasti ya teman-teman, makanya saya bilang hampir pasti karena ya analisa terbaik pun, setup yang paling baik pun itu kadang juga masih terkena SL. Jadi kita benar-benar nggak bisa memastikan mana yang TP, mana yang SL. Tugas kita hanya mencari setup yang terbaik, lalu entry dengan money management yang bagus ya guys ya. Selama kita disiplin, probabilitas win itu akan lebih tinggi daripada probabilitas loss-nya guys. Jika kita hanya fokus kepada setup yang bagus. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita udah tahu nih minimal banget dia akan menuju ke area mid BB. Dari tadi saya salah pencet ya teman-teman, mohon maaf. Jadi kemungkinan besar dia kemungkinan sangat besar dia minimal akan menuju ke mid BB di H4 ini. Kenapa? Karena dia akan menjemput destinasi dari MACD di atas ini tadi. Dan MACD di atas kan tadi valid ya guys ya. Jadi kita tinggal tunggu saja nanti sampai di area sini. Nah, kita boleh scalping sell ya. Kita akan coba lihat di M5. Saya biasanya scalping kalau nggak di M5, M15 ya teman-teman. Nah, di M5 ini juga ada sesuatu yang cukup menarik ya guys ya. Sebenarnya dia sudah zone zero loss cukup lama. Kalau kalian perhatikan di M5 ini, bahkan sejak di sini dia sudah zone zero loss ya guys ya. Sudah sejak lama, sejak di area sini dia sudah zone zero loss. Apalagi tadi kalau kalian misalnya melihat di sini ada zone zero loss yang cukup bagus ya. Di sini ada zone zero loss dan dia panjang banget turunnya, sudah jadi berapa pip nih guys, sudah sekitar jadi dari 3640 sampai 3626 ya, sekitar 140 pip. Ini udah lumayan banget ya teman-teman. Kalau kalian entry satu lot udah dapat $1000 lebih gitu ya guys ya. Oke, nggak masalah kalau kelewat setup, juga nggak masalah karena masih banyak setup lagi guys hari ini insya Allah. Dan kemungkinan besar ya saya itu tadi ya guys ya, kita akan sell aja. Sell aja, sell aja, sell aja, tapi jangan langsung sell ya guys ya, karena kecuali kalian modalnya banyak ya. Kalau kalian langsung sell sekarang, nanti market buka kalian langsung sell itu boleh, tapi biasanya akan floating dulu ke atas, baru nanti lanjut penurunan. Seperti itu ya teman-teman. Saya rasa cukup sekian dulu dan semoga ini cukup membantu ya guys ya. Nah, buat kalian yang pengen ada sesuatu yang ditanyakan, kalian boleh tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa join grup supaya nanti lebih enak lagi untuk konsultasi atau tanya-tanya langsung dengan saya ya teman-teman. Oke, terima kasih, akhirul kalam. Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dilancarkan tradingnya. Ingat guys, trading ini adalah bisnis jangka panjang. Jangan sampai kalian pengen cepat kaya, full margin, overload, overtrade. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Ya mungkin saya ngasih tips-tips lah. Adalah video tentang full margin, tapi itu sudah lama banget dan saya juga di grup itu tidak pernah menyarankan untuk full margin ya guys ya. Kalau kalian perhatikan, saya entry di grup itu sehari cuma sekali, kadang cuma 2 kali, nggak sampai lah 3 kali. Ya mungkin maksimal 4 kali ya guys ya, nggak sampai lebih dari itu. Jadi saya benar-benar menjaga supaya tidak overtrade, supaya tidak overload, supaya saya juga mengajarkan kepada teman-teman untuk pelan-pelan saja guys. Ya, pelan-pelan saja. Kalau kalian overtrading, overload, kemudian full margin itu nanti modalnya habis duluan guys. Ya, takutnya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.